kita ke fisiologi endokrin. Ya, apa sih endokrin itu? Ya, mari kita bahas pelan-pelan. Ya, apa sih fisiologi endokrin? Jadi itu proses, jadi mengatur proses pengaturan yang siapa sih yang ngatur? Ya, yang ngatur adalah kelenjar pituitari. Nah, pituitari dan yang besar itu ada pankreas juga. Jadi yang menghasilkan kelenjar, apa sih yang dihasilkan oleh dari pituitary gland ini? Nah, jadi yang dihasilkan itu adalah hormon. Nah, ada 5 organ endokrin. Ada kelenjar pituitari, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan yang paling besar pankreas. Nah, fisiologi dari kelenjar pituitari itu adalah fungsinya adalah mengontrol dari kelenjar endokrin, dari banyak kelenjar endokrin itu dikontrol oleh pituitari. Nanti kita lihat ada 2 pembagian dari pituitary gland. Nah, itu yang mengontrol sistem endokrin itu pituitari itu bentuknya kecil, ukurannya beratnya 0,5 gram, jadi sangat kecil, jadi seukuran kacang. Nah, itu tempatnya di mana? Tempatnya berada di hipotalamus. Hipotalamus itu apa? Hipo itu kecil, talamus itu otak, berarti otak kecil. Oke, itu kita melihat dari pituitari. Jadi pituitari juga ada 8 hormon yang berfungsi untuk mengatur fungsi dari organ. Pituitari secara anatomi dibagi atas 2, ada anterior lobe dan posterior lobe. Jadi ingat-ingat ya, ada ante dan poste. Ante dan pos. Jadi ante lebih keluar, pos lebih ke dalam. Kata lainnya, kalau anterior lobe itu ada adenohipofisis, kalau yang posterior itu neurohipofisis. Jadi kita lebih biasanya anterior lobe sama posterior lobe. Kalau kalian mau menyebutnya adenohipofisis sama neurohipofisis boleh. Nah, ini kita lihat yang dari pituitary gland-nya ada posterior lobe sama anterior lobe-nya. Jadi mereka tetap berisi kapiler. Kalau ada kapiler berarti ada yang namanya arteri vena. Kapiler kan tempat bertemunya mereka. Nah, ada juga pasti sistem saraf di situ, selalu berhubungan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang dihasilkan oleh pituitary gland. Yang anterior itu ada ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, LH, MSH. Nah, kalau posterior ada oksitosin dan ADH. Oke, kita yang penting nanti untuk kita ketahui itu adalah di FSH dan LH. Apa itu FSH? FSH adalah follicle stimulating hormone. Jadi yang nanti menstimulasi follicle untuk dianya matang.
Itu ada di mana? Ada di betina sama jantan. Kemudian ada LH. LH itu apa? Luteinizing hormone. Kemudian kalau untuk oksitosin itu nanti berhubungan juga dengan apa? Nanti berhubungan juga dengan respon ketika hewan melahirkan. Merejan itu berfungsi juga oksitosinnya. Nah, kita ke anteriornya. Anteriornya yang tadi ACTH, TSH, GH, PRL, LH, FSH, MSH. Jadi itu yang diproduksi di anterior pituitary. Pituitary anterior ini anterior pituitary ini berdasarkan 3 sel tipe. Ada yang acidopil, basopil, dan chromopil. Chromopil ini prinsipnya sama seperti tipe sel yang bisa mensekresikan. Jadi fungsi dari chromopil itu adalah berfungsi untuk mensekresikan apa? Hormon tadi itu. Nah, ada 5 sel yang diproduksi dalam 6 hormon besar. Nah, ada somatotrophs, itu memproduksi GH. Acidopil bentukannya. Kemudian mammotrophs itu memproduksi PRL, itu acidopilik. Kemudian carticotrophs memproduksi ACTH, MSH, dan endorfin. Itu bentukannya basopil. Thyrotrop itu memproduksi TSH, bentukannya basopilik. Kemudian ada gonadotropin. Gonadotropin itu ada FSH dan LH, itu basopilik. Nah, khusus untuk gonadotropin itu nanti dikenal dengan gonadotropin releasing hormone, GnRH. Itu lebih terkenalnya nanti GnRH. Semester 3 kita ketemu dengan yang gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Oke, ini poste dan anterior pituitary. Ada darah yang masuk, ada darah yang keluar, dan tentu saja ada jaringan sarafnya. Hipotalamik neuron, itu yang diingat ya. Ini menjelaskan lagi. Oke, lanjut. Ini hormon-hormon yang disekresikan tadi. Bentukan struktur proteinnya didominasi ada polipeptida dan glikoprotein. Ini dijelaskan juga targetnya apa, misalnya gonad kah, kelenjar mamae atau orang bilang puting susu, ambing, ovarium, ada liver juga, nanti sesuai dengan tempatnya. Nah, kemudian kita ke posterior. Ini berbeda dengan anterior ya. Posterior atau neurohipofisis ini dia tidak mensekresikan. Jadi dia bukan kelenjar mensekresikan, tapi dia mengkoleksi. Jadi dia mengumpulkan akson terminal. Jadi dia kumpulan dari akson. Dari mana? Dari supraoptik dan paraventrikular. Nah, ini juga mensekresikan apa? Misalnya oksitosin, vasopressin yang diketahui itu sebagai antidiuretik hormon ADH. Jadi yang bab sebelumnya kita juga ketemu ADH. ADH itu mungkin masih ingat bagaimana agar cairannya itu jadi lebih lancar.
cairan urinnya. Kemudian fisiologi dari paratiroid. Jadi bentukannya ada 4 seperti kacang. Ya, lokasinya di mana aja kalau paratiroid. Jadi sekedar menjelaskan paratiroid ini nanti kalau ketika dia membesar itu jadi warning atau peringatan buat kita bahwa di sekitar situ ada terjadi infeksi atau serangan dari mikroorganisme, bisa jamur, bakteri, virus. Nah, di bagian thyroid gland ini ada di mana saja? Ada di leher. Kemudian ada di bagian-bagian, biasanya di leher, di dada, kemudian di bagian dekat dengan selangkangan, kemudian di paha, biasanya ada 4 jumlahnya. Nah, itu mensekresikan apa kalau paratiroid ini? Yaitu mensekresikan namanya sekresi paratiroid hormon PTH, yaitu berespon pada hipokalsemia. Hipokalsemia itu apa kemarin? Jadi kekurangan kalsium di dalam darah. Kemudian fisiologi dari tiroid, kelenjar tiroid itu selain yang ada di leher, di anterior trakea juga itu vaskularisasinya lebih banyak ke arah sana. Jadi ada yang superior dan lebih ke arah luang inferiornya. Untuk ukuran beratnya 25 gram. Jadi agak sedikit besar ya, biarpun seukuran kacang. Nah, tyrotropin releasing hormone itu diproduksi di hipotalamus atau otak kecil, yang dirilis kemana? Dirilis untuk merespon berkurangnya sirkulasi dari tiroid hormon. Jadi tyrotropin releasing hormone ini nanti dia bisa menyatu. Jadi kalau untuk hormon itu biasanya dia lebih mudah menyatu di bagian tubuh. Jadi mediator yang bisa menginhibit TSH rilis atau lepas itu termasuk dopamin, somatostatin, dan glukokortikoid. Nah, ini thyroid cell fungsi dan tipenya. Ada tipe yang follicular cell, fungsinya untuk sintesis hormon tiroid yang T3 dan T4. Kemudian tipe selnya yang endotelial, itu fungsinya untuk jalur kapiler untuk supply darah ke folikel. Folikel ini di bagian ovarium atau di bagian testis. Parafollicular cell yaitu produksi dan sekresi kalsitonin. Fibroblas, limfosit, dan adiposa tisu. Adiposa itu kelenjar lemak. Adiposa itu jaringan lemak atau jaringan lemak, bukan kelenjar lemak. Jaringan lemak itu untuk struktur support dari tiroid. Jadi untuk memberikan bentuk pada tiroidnya. Kemudian kita ke fisiologi dari kelenjar adrenal. Ukurannya 3-5 cm. Itu ada di bagian atas dari ginjal. 2 bentuk. Adrenal ini korteksnya 90%. Adrenal memproduksi apa? Korteksnya 90% dari adrenal memproduksi steroid, hormon, glukokortikoid.
Kemudian ada mineralokortikoid dan androgen. Androgen di sini ada kortisol, aldosteron dan dehidropiandrosteron. Jadi ukurannya 3-5 cm. Ada 2 part, yaitu yang inner sama outernya. Inner medula, ada yang adrenalnya, yang bagian dalam, bagian luarnya dan bagian dalam. Kemudian ada adrenal cortex. Fisiologi, ini cortex tuh bagian, jadi bagian kortisol yang merilis gelombangnya, pulsatilnya atau gelombangnya. Jadi itu memberikan ritme pada apa? Pada bentuk kardiaknya. Jadi ada denyutnya. Jadi dia mengikuti apa input yang masuk. Misalnya posisi ada cahaya atau posisi tidur, posisi lagi stres atau lagi sakit, itu distimulasi oleh hormon kortisol ini yang dihasilkan di adrenal cortex. Jadi kalau posisi kita tidur atau lagi ada cahaya atau stres atau lagi ada penyakit, itu biasanya hormon kortisol ya yang berperan di situ. Jadi dia karena berperan di penyakit juga berperan pada imun respon. Kemudian ada aldosteron. Ini di adrenal cortex di bagian glomerulosa, di bagian glomerulus, berarti di kapsul Bowman. Nah, ini itu menghasilkan membantu intravaskular volume yang nanti berhubungan dengan urin, juga membantu rilisnya renin, juga membantu apa? Membantu angiotensin converting enzimnya muncul, angiotensin. Itu di aldosteron. Jadi dianya dihasilkan di zona korteks adrenal bagian glomerulosa yang membantu maintenance dari urin. Oke, ini glucocorticoid effect. Tadi bentuk-bentukannya metabolisme, hemodinamik, dan imun function. Kemudian ada sistem saraf pusat juga. Jadi bagaimana ini saling berhubungan. Misal, kalau metabolismenya meningkatkan nitrogen, jadi hemodinamiknya apa? Memaintain perubahan dari vaskular, jadi peredaran darah. Kalau untuk imun functionnya mengurangi inflamasi di bagian pernapasan sitokain. Jadi dia mengurangi reaksi inflamasi di bagian organ target. Nah, kemudian apa kalau sistem saraf pusatnya? Jadi dia mengurangi kortikotropin releasing hormone. Jadi dia mengurangi kortikotropinnya. Itu contohnya. Kemudian ada adrenal, medula adrenal. Adrenal medula ini ada di bagian dalam dari adrenal, kelenjar adrenal. Ini banyak juga di vaskular, jadi lebih banyak tinggi
peredaran darahnya. Dibentuk dari dua tipe chromaffin sel. Produksi yang gunanya apa? Memproduksi epinefrin, juga memproduksi norepinefrin. Jadi epinefrin dan norepinefrin itu saling bekerjanya berbeda 180 derajat. Nah, ini di tirosin, L-dopa, kemudian dopamin, norepinefrin, kemudian epinefrin. Oke, di adrenal medula juga ini apa? Mensintesis katekolamin yang meregulasi enzim reaksi pada pathway. Jadi yang berperan di sini tirosin hidrosilase. Bagaimana enzim itu membantu meningkatkan katekolamin produksi. Jadi produksi katekolaminnya ditingkatkan, juga meningkatkan apa? Tirosin hidrosilase sintesis. Nah, ini efek dari adrenergic stimulator. Contohnya kalau ada adrenergic alpha adrenergic receptor stimulation, terjadi vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi adalah fase dari kencangnya. Jadi dianya lebih denyut itu seperti denyut itu dianya posisi mengecil, mengempis. Kalau di paru-paru itu mengempis. Kalau di jantung itu posisi dianya lagi memompa. Kemudian vasodilatasi itu B adrenergic receptor itu vasodilatasi. Dilatasi itu kalau paru-paru membesar, kemudian jantung ikut membesar, mengisi lagi darahnya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada kalau yang alpha adrenergic itu intestinnya relaksasi. Jadi posisinya relax atau lagi rilis, membesar. Kemudian kalau beta adrenergic, nah intestinnya itu lagi kontraksi. Jadi kontraksi, jadi meningkatkan salah ini. Kelihatannya ini salah tulis, bukan relaksasi. Yang di alfa itu dia biasanya mengkontriksi, kalau yang B itu merelaksasi. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau bagian yang keras atau memompa itu alfa adrenergic, kalau yang posisi yang dia mengisi atau dianya relax itu atau membesar itu beta adrenergic. Nah, ini kemudian kita yang paling besar di pankreas. Jadi fisiologi dari pankreas. Jadi pankreas memegang peranan penting pada digesti. Digesti itu apa? Sistem pencernaan, metabolismenya. Bagaimana eksokrin sama endokrin kapasitas itu ada di pankreas. Jadi lokasi pankreas kita tahu ada di duodenum. Kenapa dibilang duodenum? Karena ususnya melingkarinya dua, jadinya posisi U, duodenum. Oke, itu yang pasti tekanan darah di pankreas ini jelas lebih besar dibandingkan sistem endokrin yang lain, organ endokrin yang lain dia lebih besar. Jadi venanya itu lebih besar, vena sama arterinya juga lebih besar. Nah, dianya underpass mana? Jadi underpass itu jadi dia langsung diambil dari
saluran darah yang sambungannya dengan bagian liver atau hati. Nah, gunanya pankreas apa? Dia mensintesis insulin. Jadi gunanya insulin itu apa? Untuk menginaktif protein proinsulin itu membentuk bentukan antara proinsulin dan insulin. Jadi ada potongan gitu. Jadi dia membagi dua. Nah, ketika pankreas rusak atau terganggu metabolismenya, ya ini yang bisa juga terjadi diabetes mellitus. Itu biasanya disebabkan pankreas yang tidak berfungsi secara baik. Kemudian ada karbohidrat metabolisme, ada lipid metabolisme. Jadi karbohidrat, lipid itu lemak, protein. Jadi tiga makronutrisi itu di metabolismekan di insulin. Jadi bisa kita tahu insulin sangat penting di sistem pencernaan karena dianya memegang peranan penting pada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ini adalah bagaimana glukosa diantarkan. Jadi ada GLUT1 itu ke seluruh tubuh, kemudian GLUT2 ke pankreas B, liver, kemudian usus halus dan ginjal, kemudian GLUT3 neuron dan plasenta, GLUT4 ke bagian skeletal tahu ya, di tulang, kemudian di otot jantung, kemudian di jaringan lemak. Kemudian GLUT5 ada spermatozoa dan usus halus. Oke, ini emerging development-nya. Jadi entomidasi itu intravena anestesi untuk membantu hemodinamik stabil. Jadi entomidasi itu intravena yang berfungsi untuk memberikan efek anestesi. Anestesi itu apa? Anestesi itu bagaimana kita membius. Jadi di sini bagaimana dia ikut membantu meredam. Itu kerja dari entomidase. Jadi bagaimana membuatnya? Itu harus dibutuhkan enzim untuk memproduksi kortisol, kortikosteroid, dan aldosteron. Jadi ini entomidase ini bisa menekan sintesis dari kelenjar steroid. Itu menekannya. Jadi kalau menekannya berarti itu tadi biar bisa terjadi efek yang namanya anestesinya tadi. Oke, selesai.